Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat semuanya? Harapan saya semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan kembali beribadah dalam sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum ibadah kita mulai, yuk kita nyanyi dulu. Kita nyanyi ya dek. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama nyanyikan. Nah, hati kita sudah senang, kita bersyukur kepada Tuhan atas hari baru, minggu baru yang diberikan pada kita. Adik-adik, sebentar lagi kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11 dan Nehemia 2 ayat 1 sampai 8 dengan tema memohon belas kasihan Tuhan. Nah, ayo adik-adik, mari siapkan Alkitabmu dan sebelumnya mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan hari demi hari. Hingga tiba pada hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan Yesus yang baik, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia agar dapat berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan kami, anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti maksud Tuhan melalui firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari bacaan kita Nehemia 1 ayat 1 dan Nehemia 2 sampai ayat 8 ya. Adapun tema kita hari ini adalah memohon belas kasihan Tuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita sama-sama ambil waktu untuk berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama untuk meminta tuntunan dan penjelasan dari melalui Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini, walaupun masih melalui ibadah online. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Tuhan, penguasa kehidupan kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan pada hari ini kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, dan kami juga memohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar boleh memberikan kami pencerahan dan mengajarkan kami tentang apa yang hendak Kau jelaskan kepada kami hari ini. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk segala dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tak sengaja, sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Coba dibuka Alkitabnya, kita kasih ke waktu 1 menit untuk menyiapkan Alkitabnya ya, dari Nehemia 1 sampai nanti kita baca Nehemia 2. Sudah? Yuk kita baca sama-sama ya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisle, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah kepadamu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umat-umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hamba-hambamu berhasil hari ini, dan dapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minum raja. Nehemia 2, kita masuk. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan, tahun ke-20, pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permasyuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf,
pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Amin. Demikianlah pembacaan firman kita. Nah, adik-adik yang kita sayangi, ya. Hari ini tema kita adalah memohon belas kasihan Tuhan. Adik-adik, cerita kita tentang Bapak Nehemia. Ini adalah lanjutan kisah dari kisah Bapak Ezra. Kalau adik-adik ingat tanggal 14 kemarin kita bicara tentang Bapak Ezra. Pada waktu zamannya Bapak Ezra, ya, Bapak Ezra diizinkan pulang oleh Raja Kores. Kalau kalian masih ingat ya, diizinkan pulang oleh Raja Kores, membawa semua orang-orang Israel yang lainnya untuk kembali ke Yerusalem. Nah, di sana Bapak Ezra dan orang-orang Israel membangun kota, membangun kembali kota Yerusalem. Tapi di tengah pembangunan itu mereka sudah bangun tembok dan mereka sudah membangun bait suci. Ada masalah yang dihadapi. Apa itu? Mereka mendapat perlawanan dari beberapa kelompok orang yang ada di dekat perbatasan Yerusalem. Nah, Bapak Nehemia ini adalah, kisah Bapak Nehemia ini adalah lanjutan dari kitab Ezra. Siapa Bapak Nehemia? Nah, Bapak Nehemia sama seperti Bapak Ezra. Dia adalah orang Israel yang tetap tinggal di Babel, di dalam pembuangan. Jadi dia nggak ikut pada saat Bapak Ezra. Jadi kisahnya Bapak Ezra ke Bapak Nehemia itu ada jarak waktunya sekitar 13 tahun, Dek. Nah, Bapak Nehemia itu masih tinggal di Babel. Walaupun dia sebagai orang buangan, tapi dia memiliki hidup yang nyaman. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Bapak Nehemia ini adalah juru minum raja. Itu pekerjaan yang bergengsi pada saat itu, Dek. Karena untuk jadi juru minum raja itu adalah orang pilihan, gak sembarangan. Dan sebagai juru minum, Bapak Nehemia tentunya dekat sama raja. Dan hidupnya juga nyaman. Dikatakan dia di Puri Susan kan? Puri Susan itu tempat tinggalnya raja. Nah, kenapa dibilang nyaman hidupnya? Karena satu, dia tinggal di Puri, megah, luas, walaupun sebagai juru minum ya. Dan yang kedua, kehidupannya pasti tercukupi, Dek. Makan minumnya pasti tercukupi, pakaiannya juga tercukupi. Istilahnya sandang papan pangannya pasti tercukupi. Dan yang ketiga, dia pasti hidupnya aman. Kenapa? Ya namanya Puri Raja, pasti dijaga sama tentara kan, sama prajurit. Mana ada yang namanya Puri Istana Raja nggak ada prajurit yang jaga kan? Artinya dia hidup nyaman dan enak lah gitu. Nah, kemudian suatu ketika saudaranya datang, Bapak Hanani. Dia tanya sama Bapak Hanani, gimana keadaan di Yerusalem? Dan Bapak Hanani jelaskan, oh sekarang lagi kacau di Yerusalem. Dia jelaskan secara terperinci seperti yang di dalam Alkitab tadi kita baca, deh. Dan ketika mendengar itu, Bapak Nehemia itu sedihnya luar biasa, deh. Kalau dipikir-pikir ya, kalau zaman sekarang ya, orang kalau udah hidup enak dan nyaman, Dek, itu dia paling susah untuk berempati kepada orang lain. Kalau ada orang susah, paling dia kasihan ya, udah that's it, stop. Cuma bisa ngomong doang. Tapi beda sama Bapak Nehemia, reaksinya tuh luar biasa. Dia punya rasa, kalau zaman sekarang istilahnya apa ya, nasionalisme yang tinggi. Kita lihat apa reaksinya ketika dia dengar bahwa Yerusalem itu sekarang lagi kacau. Yang pertama yang dia reaksi pertamanya adalah menangis. Dia menangis, Dek. Membuktikan bahwa dia sedih sekali. Kebayang sama dia, itu Yerusalem itu negeriku, negeri nenek moyangku. Terus sekarang lagi bermasalah. Dia sedih, Dek. Lalu apa yang dia lakukan setelah dia menangis? Dia berkabung, berpuasa, dan berdoa. Itu adalah bentuk dari rasa sedihnya. Jadi dia hidup nyaman, ya seorang yang hidup nyaman, seorang yang merasa hidupnya senang, ya tidak mengalami apapun
Dia nggak ngerasain apa yang dirasakan orang Yerusalem di sana, tapi dia bisa merasakan kesedihan yang luar biasa. Nah, zaman sekarang seperti yang Kak Eta bilang tadi, susah dapat orang seperti ini nih, Bapak Nehemia ini. Nah, apa isi doanya? Yang pertama sekali yang Bapak Nehemia lakukan ketika berdoa adalah dia memuliakan Tuhan dulu deh. Coba di ayat 5 tadi, kita buka ya ayat 5 tadi ya. Di ayat 5 tadi Bapak Nehemia bilang apa ya? Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Yang pertama sekali Bapak Nehemia lakukan dalam doanya adalah dia memuliakan Tuhan deh. Ingat ya, pertama sekali yang dilakukan Bapak Nehemia adalah memuliakan Tuhan dulu. Dia menyadari Tuhan itu di atas dan dia di bawah. So dia harus memuliakan Tuhan dulu. Nah, selanjutnya apalagi isi doa Bapak Nehemia? Dia minta ampun dek. Ayat 6 dan 7 itu dia memohon ampun. Memohon ampun bukan atas dosanya aja, tapi juga atas dosa-dosa keluarganya, dan juga atas dosa bangsanya dan nenek moyangnya. Artinya, Bapak Nehemia, dia melakukan introspeksi deh. Dia sadar betul, ini nih, hal yang terjadi pada kami ini, kami dibuang ke Babel, terus kami balik lagi ke Yerusalem, kami tetap juga begitu, selalu mengalami masalah dan masalah. Itu karena kedegilan kami, itu karena kami bandel, karena kami gak setia. Bapak Nehemia sadar itu. Nah, makanya dia bilang di ayat 6-7 itu, bahwa itu adalah salahnya mereka gitu. Mereka gak setia, makanya Tuhan menyerak-nyerakkan mereka. Tapi Bapak Nehemia juga, di doanya selanjutnya juga, dia mengatakan bahwa, ayat yang ke-89, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Bapak Nehemia ingat janji Tuhan kepada Musa. Kalau kami nggak setia Tuhan, Kau akan serakkan kami. Tapi kalau kami setia Tuhan, sekalipun kami terserak-serak sampai ke ujung dunia, pasti Kau akan kumpulkan kami menjadi satu. Itulah yang diingat Bapak Nehemia. So, Bapak Nehemia ingat janji Tuhan. Nah, adik-adik, yang terakhir apa? Yang di ayat 10 dan 11 isi doanya. Bapak Nehemia meletakkan semua rencananya, semua keinginannya ke dalam tangan Tuhan. Dia minta bantuan Tuhan deh. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di Nehemia yang kedua, apa hasil doanya? Berhasilkah doanya Bapak Nehemia atau enggak? Dijawab Tuhan enggak? Ternyata dijawab deh. Walaupun agak lama ya. Jadi jarak Bapak Nehemia berdoa, berkabung dan berpuasa itu sampai dia bicara sama raja, ketika ketemu raja-raja tanya kenapa wajahmu muram. Itu makan waktu sekitar 3-4 bulan. Jadi nggak langsung begitu Bapak Nehemia berdoa, langsung kejadian, langsung dijawab, enggak. Makan waktu 3 atau 4 bulan prosesnya. Dan Bapak Nehemia tetap sabar menunggu. Nah, adik-adik, hasil doanya sungguh luar biasa. Tuhan menggerakkan hati si raja tadi untuk memberikan izin kepada Bapak Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, membangun kotanya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Dek, raja tadi juga memberikan dia perlengkapan, kayu-kayu yang terbaik untuk jadi balok-balok pintu, tembok dan bait suci kan. Dan juga kalau kita lanjutkan di Nehemia ke-2 ayat 8, tadi kita bacanya Nehemia 2 ayat 8, kalau kita lanjutkan ke ayat 9-nya, raja juga mengirimkan atau mengizinkan Bapak Nehemia pulang, disertai dengan prajurit-prajurit yang mengawalnya, supaya aman sampai ke Yerusalem. Luar biasa, jawaban Tuhan itu lebih dari apa yang diharapkan Bapak Nehemia. So, pelajaran apa yang mau kita ambil hari ini? Yang pertama adalah, Dek, seperti Bapak Nehemia, ketika kita berdoa, kita harusnya memuliakan Tuhan dulu. Ayo, coba kalian ingat-ingat,
ketika berdoa, kira-kira kalian berdoanya gimana? Apakah kalian langsung nyerocos aja, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini? Nah, sebenarnya doa yang baik dan benar itu, yang pertama sekali adalah kita harus memuliakan Tuhan dulu. Kita harus tujukan ke Tuhan dulu. Jadi kita harus tahu deh, kita itu di mana, Tuhan di sini dan kita di sini. Karena kita sadar kalau Tuhan itu di atas kita, maka kita wajib memuliakan Tuhan. Oh, dia di atas saya. Ketika kita berdoa, kita harus, ibaratnya kalau kata zaman sekarang ya, kita harus merendahkan diri kita. Karena di atas, kan kita mau memohon nih, kita di atas. Nah, jadi mulai sekarang kalau mau berdoa, muliakan dulu Tuhannya. Sama seperti yang dilakukan Bapak Nehemia. Lalu yang kedua, seperti Bapak Nehemia juga, kita harus melakukan introspeksi diri dulu. Jadi nggak langsung memohon. Coba, kalian kalau berdoa, pernah nggak bilang, Tuhan, saya bersalah hari ini. Saya melakukan ini, melakukan ini. Itu salah Tuhan. Pernah nggak gitu? Nah, mulai hari ini, kalau mau berdoa, harus melakukan introspeksi ya, supaya doanya jadi benar. Nah, kalau ketika kalian punya masalah, terus kalian berdoa ke Tuhan, coba renungkan dulu, ini masalah saya ini datangnya gara-gara saya, atau memang ini ujian dari Tuhan? Coba diingat-ingat, supaya nggak salah isi doanya. Bapak Nehemia melakukan itu. Dia mengakui, ini kejadian saya ini dan bangsa saya ini gara-gara bangsa saya ini bandel ini, nggak setia sih sama Tuhan. Ya udah diserak-serakan Tuhan lah kami. Nah, adik-adik kita harus introspeksi diri sama seperti Bapak Nehemia. Kita harus mengakui dosa kita. Kita harus minta ampun dulu sama Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, yang ketiga apa? Pelajaran hari ini, bahwa doa itu harus sejalan dengan visi misinya Tuhan. Harus jalan dengan firman Tuhan. Harus jalan dengan maunya Tuhan. Kehendaknya Tuhan. So, bukan kehendak kamu. Bapak Nehemia berdoa itu karena dia punya visi dan misi yang sejalan dengan Tuhan. Tuhan mau bangsa pilihannya itu menjadi besar dan setia kepadanya. Nah, Bapak Nehemia juga punya hal yang sama, pengen bangun kotanya lagi, jadi besar dan setia kepada Tuhan. Makanya dikabulkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berdoa, permohonan kita itu sesuai nggak dengan keinginan Tuhan? Harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita kalau berdoanya minta ya sesuatu hal yang nggak baik sama kita, dek, nggak akan dikasih Tuhan loh. Tuhan sebel kan lah ngulek si kawan itu Tuhan. Lalap lah dia, asik menggosip aja. Pusing palaku kalau belajar gara-gara dia nggak bisa konsen ke Tuhan. Bisa nggak ya bikin dia sariawan sedikit aja ya, biar nggak usah ribut ya. Mana lah dikasih Tuhan, dek. Karena doanya udah doa yang salah, doa yang membuat orang sakit. Jadi nggak akan dikabulkan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, ketika kita berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan, maka akan diberikan. Lalu ketika kita berdoa, Kak, benarnya doaku Kak, tapi kok nggak dijawab Tuhan? Berarti itu bukan yang terbaik untukmu. Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untukmu. Kalau kau mau pergi keluar kota, ternyata ada sesuatu yang buruk, Tuhan tidak akan izinkan kau pergi ke sana dengan caranya tersendiri. Begitulah cara kerjanya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar banyak hal tentang doa. Oleh karena itu, ketika berdoa, ingatlah selalu, yang pertama adalah kita memuliakan Tuhan dulu, kemudian kita mengintrospeksi diri kita dulu, memohon ampun dulu ke Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita mengajukan permohonan kita itu harus sejalan dengan Tuhan. Harus sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan tahu yang terbaik sama kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi, bersabarlah dan tetaplah setia kepada Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan hari ini.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar tentang firman-Mu. Tuhan, seringkali kami berdoa hanya mengungkapkan keinginan-keinginan hati kami saja. Kami lupa bahwa sesungguhnya ketika kami berdoa, kami harusnya memuliakan nama-Mu dulu, Tuhan. Kami seharusnya memohon ampun terlebih dahulu, Tuhan, untuk segala dosa, segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Kami harus menyelesaikannya dulu di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami juga lupa, Tuhan, bahwa ketika kami memohon, harusnya permohonan kami itu sejalan dengan keinginan-Mu, Tuhan. Hari ini kami belajar banyak hal tentang doa. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah pelajaran hari ini diam dan tinggal di hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menjalankannya selalu di sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang hari ini belum bisa untuk ikut ibadah online, Tuhan. Kiranya Engkaulah yang melawat mereka ketika mereka sakit, sehingga mereka boleh sembuh, ataupun ketika mereka malas, Engkaulah yang menggerakkan hati mereka untuk mereka bisa ikut ibadah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu firman hari ini. Selanjutnya akan dibawa oleh kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung acara ya ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup ibadah kita, seperti biasa, Kak Eta mau ajak adik-adik untuk membawakan satu lagu pujian kita. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Eta mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang di rumah dan untuk mama papa, boleh mengumpulkan persembahannya melalui QRIS yang ada di layar. Atau bisa juga mengantarkannya langsung ke gereja
ditujukan ke Komisi Anak melalui majelis gereja kita. Diantar ke sekretariatan gereja juga boleh. Tapi ingat, ditujukan ke Komisi Anak dan Remaja ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sekarang, mari kita satukan hati dan pikiran kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Hari ini kami beribadah dengan lancar, itu semua karena berkat tuntunan-Mu dan pimpinan-Mu. Tuhan, biarlah firman hari ini boleh tinggal dan diam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melaksanakan segalanya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kami juga memohon tuntunan dan pimpinan-Mu di setiap aktivitas yang akan kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan marilah kita mengucapkan sama-sama adik-adik doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Bye.